Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'anil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang sahabat UMV. Selamat bertemu kembali dalam podcast Membuka Mata Hati bersama saya Wiwin Widaningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yaitu pengalaman adalah guru yang terbaik. Setiap orang tentunya memiliki pengalaman, dan setiap pengalaman adalah yang menjadi pelajaran. Jika kita memiliki pengalaman yang jatuh, setidaknya kita mendapatkan kesempatan atau menjadi bersikap hati-hati. Kita mempunyai sikap kehati-hatian agar esok lusa tidak jatuh kepada lubang yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh seseorang yang banyak sekali pengalamannya dan banyak sekali jatuhnya. Saya akan coba panggilkan Teh Ayani. Silahkan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ayani, gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah sehat lahir batin ya Teh, insya Allah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Semoga sahabat UMV juga yang lagi nonton hari ini sehat walafiat ya Teh ya. Iya, semoga sehat walafiat juga ya Teh. Ini karena momen perdana saya menjadi host, jadi tegang, abis itu nervous banget, speechless banget, nggak tahu mau bilang apa Teh, mohon dimaafkan. Berarti kita ini ya perdana banget ya, berarti perdananya sama aku nih hari ini. Biasanya kan Teteh host, sekarang saya narasumber. Nah sekarang saya host, Teteh narasumber. Itu tuh memang rasanya beda ya ketika menjadi narasumber dan menjadi host gitu ya, lebih. Iya. Dan rasanya juga beda Teh. Tapi feelnya kita tetap sama. Iya. Nih karena tema baju kita kali ini sama Teh. Gimana? Coklat. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Berarti tapi kita nggak janjian ya? Kita sehati ya Teh berarti. Iya udah sehati, berarti ini semesta itu mengirimkan bahwa hari ini kita terus tema katanya gitu. Semoga kita menjadi pasangan yang klop, Cila. Iya, amin. Pasangan yang klop untuk podcast maupun untuk yang lainnya. Menjadi partner kerja yang solid ya Teh. Nah itu Allah. solidaritas. Oke. Nah, gimana Teh kalau kita nyanyi dulu nih sebelum kita mulai podcast? Bentar, nyanyi. Aku aja nyanyi serius Teh. Iya nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa ya. Aku dengerin Teh aja. Kalau gitu boleh mengikuti dari hati atau menyimak dari hati ya. Oke, aku menyimak. Nah, lagunya seperti ini nih. Lagu ini tuh berkaitan dengan podcast kita hari ini Teh. Nah, boleh Teh. Lagunya itu berjudul Andaikan Kau Datang Kembali. Nah, aduh. Itu judulnya Andaikan Teh. Kau Datang Kembali. Lagu ini tuh lagu zaman dulu sih Teh. Sepertinya lagu tahun 80-an atau 90-an yang dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya. Nah, judulnya itu Andaikan Kau Datang Kembali. Nih, boleh Teh. Seperti ini lagunya nih. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan.
Dah segitu aja. Nanti ada yang bagus mellow. banget, masya Allah. Iya sih, memang lagu-lagunya Nanti tuh ada yang sendu gimana iya, gitu nanti ya. ada yang mellow, ada yang sedih, nangis. Siapa teh yang nangis nanti? Siapa? Siapa? Siapa yang melo? Yang merasa. Oh iya, betul. Mungkin sama UMV juga takut ada yang melo juga ya. Gitu. Nah, menurut Teteh nih, apa kesan Teteh setelah mendengarkan lagu ini? Ini lagu yang mengisahkan tentang masa lalu ya Teh ya. Tentang masa lalu yang mengisahkan tentang kejadian di waktu yang sudah lampau. Dan andai aku bisa menarik waktu, iya, iyalah. Andai aku bisa menarik waktu, kan ku buat semuanya menjadi indah dalam hidupku. Wah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gini Teh, kan semuanya itu sudah jauh ya dalam hidup kita, termasuk masa lalu kan. Iya. Masa lalu itu tidak akan bisa yang namanya kita ulangi. Iya. Ya, betul. Tidak akan bisa namanya kita gapai gitu, kita kembali lagi ke masa lalu itu. Ya baiknya kalau diberikan kesempatan gitu ya untuk kembali ke masa lalu atau meninggalkan masa lalu, aku berharap aku bisa kembali ke masa lalu untuk merubah ya, untuk merubah jalan cerita hidupku. Cialah. Jadi apa yang harusnya aku temui itu tidak aku temui, dan apa yang harusnya aku tidak temui itu akan aku temui gitu. Nah, berarti ini tentang masa lalu ya Teh? Iya, betul. Menurut Teteh, gimana sih cara kita untuk bangkit dari masa lalu Teh? Sebenarnya kita itu sudah meninggalkan masa lalu Teh. Karena kita di sini pun bisa menyapa sahabat UMV pun, kita sudah meninggalkan masa lalu yang tadi salah di belakang layar, kita betul kan? Kita coba-coba dulu gitu, kita latihan dulu, dan alhamdulillah sekarang bisa tampil di podcast Membuka Mata Hati ini perdana dengan Teh Wiwin sebagai hostnya gitu kan. Itu melalui masa lalu dulu ya Teh ya. Iya, betul. Berarti kan tadi juga masa lalu ya Teh ya. Iya. 1 detik yang tadi pun masa lalu seperti itu. Kita tuh sebenarnya udah meninggalkan Teh, sudah meninggalkan masa lalu ini. Tapi mungkin ada beberapa orang ya, mungkin bukan beberapa lagi ya, segelintir orang itu yang meninggalkan masa lalu ini atau menanggapi masa lalu itu secara lebay gitu kan, secara berlebihan, melo yang keterlaluan gitu, yang keterlebihan, termasuk aku gitu kan. Aku tipe orang yang memang diambang kegalauan, diambang kegalauan. Jadi maksudnya gini Teh, kalau aku tipe orang yang mungkin aku kelihatan nggak ngerasain itu ya, nggak ngerasain di depan itu, bisa di depan orang oke lah, aku ketawa ketiwi gitu ya, ceria gitu. Tapi mereka nggak tahu sebetulnya apa yang ada di dalam hati aku itu seperti apa, terus kegalauan diri aku itu seperti apa. Tapi bagaimana semua itu kita cover kembali menjadi sebuah hal yang positif yang dapat dilihat oleh orang lain bahwa kita itu baik-baik saja. Seperti itu. Jadi sebenarnya sih jangan terlalu lebay ya dalam mensikapi segala sesuatu yang sudah terjadi, karena masa lalu seperti tadi yang aku bilang itu tidak akan bisa diulangi lagi, tidak akan bisa kita temui lagi, dan itu yang paling jauh dalam hidup kita, itu masa lalu. Jadi intinya kita itu misalkan hati boleh menangis tapi bibir tetap tersenyum. Betul. Jadi boleh lah kalau misalnya lagi di rumah gitu ya, nangis gitu, misalnya di kamar gitu nangis gitu, kenapa ya Allah gitu, kenapa gini. Dan itu emang kita sering sekali gitu ya Allah, kenapa seperti ini, kenapa gini, coba kalau aku nggak seperti ini, aku mungkin nggak kayak gini, coba kalau terkadang kita sering kali menyalahkan keadaan gitu. Iya, betul. Tapi di balik kita seperti itu sebenarnya diri kita sendiri yang salah Teh. Sebenarnya diri kita sendiri yang salah, dan memang itu akan menjadi sebuah pelajaran untuk diri kita bahwa kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi, terus lebih mawas diri lagi, dan lebih baik lagi gitu. Jadi belajar dari masa lalu itu penting banget. Apalagi kalau misalnya kita udah nangis kan mata suka kelihatan tuh ya Teh ya, mata sembab atau gimana. Ketika kita ketemu sama teman-teman nih, kayak sekarang ini ya, kita lagi ngapa sahabat UMV, kita ketemu sama teman-teman gitu, mau di pekerjaan ataupun misalnya teman-teman reuni gitu kan,
kita tampilkan power dalam diri kita tuh Wajah terbaik kita iya, ya, Teh. energi positif, wajah Iya. terbaik gitu. Untuk apa? Karena seseorang yang memiliki energi positif pasti akan mengalirkan ya energi positifnya itu kepada orang-orang sekitarnya Nah, seperti betul, itu. Jadi Teh. harus mengenyampingkan dulu lah. Kalau masalah galau boleh galau, boleh galau. Galau itu kan ekspresi diri teh. Iya, betul. Iya, kalau kita nggak galau nggak nangis nggak normal dong. Sakit jatuh berdarah nangis nggak? Nangis ya kan, nggak mungkin sakit jatuh ketawa gitu kan, kaki berdarah gitu ya, Iya, luka, tapi masih kita ada air mata yang terjatuh, itu bentuk ekspresi diri. Seperti hati sakit gitu kan ya, hati sakit itu tetap kita boleh lah kalau misalnya melo, galau gitu, tapi ada batasnya, Tapi jangan terlalu terlampau galau. Iya betul, jangan terlampau galau, Nah, jangan gitu, Teh. berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik seperti betul, itu. Teh. Nah, ini Teh, menurut Teteh nih, kita kan masa lalu itu sudah dilewati ya Teh, Iya. dan tidak akan pernah terulang. Nah, boleh nggak sih Teh kita itu mengingat-ingat masa lalu gitu? Boleh teh, boleh banget kita mengingat masa lalu. Jadi kalau kita mau mengingat masa lalu cukup dengan sebuah lagu yang kita nyanyikan. Seperti tadi Teteh nyanyi, Masya Allah lagunya indah sekali. Dan suara Teteh pun bagus banget. Aduh, kapan-kapan aja nanti masih. pengen nyanyi ya. Masih dalam proses belajar. Iya, alhamdulillah nanti kalau ada waktu aku bisa privat sama Teteh nyanyi Siap. gitu. Dan memang karena sebenarnya tanpa kita sadari itu masalah itu telah mempengaruhi kedewasaan kita di hari ini Teh. Jadi mungkin di hari kemarin itu kita mengalami sebuah peristiwa atau sebuah kejadian atau sebuah keadaan di mana kita itu harus dihadapkan dengan sesuatu yang menjadikan diri kita dewasa. Dan itu ambil sisi positifnya, ambil nilai positifnya. Untuk apa? Untuk kita itu pelajari, untuk kita itu jadi sebuah guru dalam diri, seperti tema kita ya hari ini ya. Iya. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi iya. mungkin pengalaman yang kemarin itu dapat menjadi sebuah pelajaran untuk kita, dapat menjadi sebuah pecutan untuk kita bahwa hari ini dan esok itu harus lebih baik gitu loh. Iya, Jangan sampai kita terulang lagi dengan kesalahan yang sama, jangan sampai kita terulang lagi dengan keadaan yang sama, dan jangan sampai kita tersakiti untuk hal yang sama. Wow. Seperti Nah, itu. Iya, menurut Teteh nih pengaruhnya sejauh mana atau seperti apa sih pengaruh masa lalu dalam kehidupan Teteh gitu? Kalau pengaruhnya itu sebenarnya kita tuh bisa berhati-hati ya Teh atas kecerobohan yang terjadi di masa lalu. Nah, kalau misalnya masa lalu kita itu ada kecerobohan gitu ya, keteledoran yang kita lakukan gitu, mungkin karena diri kita itu kurang begitu tahu tentang kemampuan diri, terus ceroboh diri juga, keteledoran juga gitu ya. Kita sebenarnya bisa hati-hati Teh. Hati-hatinya gimana? Jadi mungkin dulu kita bisa mengalami kecerobohan itu. Nah, kita hati-hati bahwa di hari ini atau di hari besok kita tidak mengalami hal yang sama. Seperti itu. Tapi memang mungkin beberapa orang harus terjatuh terlebih dulu Teh. Baru dia bisa Bangkit lagi. Kayak misalnya contohnya nih ya, aku waktu pas kecil aku tuh pengen bisa naik sepeda gitu, pengen bisa naik sepeda, jatuh dulu kan, sebelum bisa mengayuh sepeda dengan benar itu kan jatuh dulu, luka dulu, kaki sakit gitu Itu kan. memang fasenya ya Teh? Fasenya, dan itu memang harus dilewati, dan itu positif nilainya, positifnya. Jadi kita tuh nggak boleh berhenti. Kalau misalnya aku berhenti waktu itu gitu ya, aku nggak mau belajar lagi, sakit kaki aku gitu kan, aku kapok, aku nggak mau itu, nanti aku nggak akan bisa gitu loh. Aku nggak akan, karena apa? Ada trauma, ya, ada trauma yang dialami di masa lalu tersebut. Tapi kembali lagi ke nilai yang kita ambil dari masa lalu itu. Misalnya kalau kita pengalaman yang lain dari aku, dulu aku tuh sering banget Teh manjat pohon jambu. Sama Teh. Sama Teteh juga ya. Seperti di podcast kita sebelumnya. Iya betul. Aku sering kali manjat pohon jambu, tapi Teh pohon jambu ini tumbuh di pinggiran sungai. Iya.
Waktu itu aku pengen banget ngambil jambu yang kalau bahasa Sundanya itu apa, gumading ya, gumading mengkel. Iya, itu tuh udah mau matang ya teh. Nah itu, aku tuh mau ngambil jambu yang seperti itu di ujung ternyata ada dahan yang mungkin kecil gitu ya, sama aku keinjak, akhirnya aku jatuh di sungai. Aduh. Nah, untung sungainya itu nggak dalam teh, ya untung sungainya itu nggak dalam dan alhamdulillahnya masih selamat gitu loh. Alhamdulillah. Tapi karena kejadian itu aku jadi belajar, oh pelajaran nggak boleh nih kalau sampai naik lagi gitu kan. Gimana kalau misalnya kejadian lagi terusnya dan sungainya dalam ya? Sungainya dalam dan tidak tertolong gitu ya, bahaya banget kan. Iya, betul. Berarti ada beberapa tahapan-tahapan fase-fase di masa lalu itu yang memang kita itu memang harus kembali lagi bangkit dan ada yang memang udah stop. Jangan Diulangi lagi seperti itu. Nah, iya betul teh. Berarti di masa lalu itu ada dua hal ya teh, yang kita tuh nggak boleh merasa jerak ya teh. Iya. Dan ada hal juga yang kita tuh mestinya merasa jerak, jangan diulang lagi, nanti takut terjadi lagi. Dan Betul. ada kecuali hal yang positif seperti mau belajar sesuatu kan pasti gagal dulu ya teh, gagal dulu nanti terus dicoba lagi dan akan bisa gitu ya teh. Dulu aku gitu teh. Kalau pas zaman sekolah ya, kan yang namanya zaman sekolah itu kan zaman penasaran nih mau ikutan ekskul gitu kan, ekskul pramuka lah gitu, ekskul paskibra, ekskul silat dulu tuh. Dulu aku ingat banget pas ikutan ekskul silat itu kita disuruh bawa teh yang berbentuk botol beling ya teh ya. Apapun jenisnya, pokoknya merek, aku nggak nyebutin merek ya, maksudnya itu tuh teh manis gitu, teh manis dalam botol. Teh manis dalam botol. Botolnya tuh botol kaca yang memang sudah dari pabriknya gitu ya, sudah dikemas dari pabriknya itu, disuruh bawa waktu itu ya. Karena itu demonstrasi silat, ya kan? Kakak-kakak pelatih itu pada ngajarin seperti ini teh. Coba ambil katanya botolnya, ambil tehnya gitu ya, ambil tehnya, ambil botolnya. Kalian pecahin gitu. Gimana cara yang pecahin gitu kan? Mereka itu cuman memukul atas itu tutupnya teh ya. Itu masih rapet ya. Masih rapet, tutupnya masih rapet, dan itu kita cuma pukul, udah pukul, ada yang pecah langsung di bawahnya, ada yang enggak. Dan pas itu giliran aku, coba ya nih ke depan gitu kan. Ya namanya kita demonstrasi dan kita mau ikutan silat kan ya, mau ikutan ekskul itu, aku disuruh ditantang ke depan. Kamu bisa ambil katanya yang punya kamu, aku ambil punya aku sudah ancang-ancang nih ya, udah aba-aba gitu kan sama teman-teman tuh, udah aba-aba 1, 2, wah tarik nafas, udah siap-siap. Pas dipukul ternyata nggak pecah botolnya. Aku malu bener, aku malu banget dan aku, kok enggak sih yang aku gitu ya. Teman-teman pada bisa, kok aku nggak bisa. Akhirnya coba lagi, yang kedua kali nggak bisa, coba lagi yang ketiga kalinya nggak bisa. Akhirnya aku udah aku nggak akan bisa aja kalau gitu kan, aku nggak akan bisa. Dan mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melakukan itu. Tapi pelatih aku bilang gini, kamu nggak boleh nyerah, kamu tuh bisa, cobain sekali lagi. Aku coba teh yang keempat kalinya, nafas yang betul katanya, ambil nafas gitu kan. Pas udah dipukulin, pecah, prak gitu ya. Gitu. Aku tuh ada kebanggaan sendiri teh, karena usahanya tuh nggak mengkhianati hasil. Suatu prosesnya tidak mengkhianati hasil gitu. Jadi itulah pengalaman yang mungkin ada pengalaman positif yang memang kita harus terus menerus mengulanginya, coba lagi hingga kita bisa berhasil menggapai itu. Ada juga pengalaman yang mungkin cukup sekali kamu ngalamin itu dan itu nggak boleh kamu alami lagi dan kamu nggak boleh ulangi lagi seperti itu. Begitu teh, iya. Masya Allah ya teh. Jadi kesimpulannya ada dua hal ya teh, baik itu hal yang positif ataupun yang negatif ya teh, yang seperti kita alami di masa lalu. Nah begitu. Nah ini menurut teteh nih kesimpulannya nih dari podcast kita kali ini itu apa teh? Jadi kesimpulannya untuk teman-teman UMV, Ummul Faiz gitu ya, yang saat ini lagi nonton podcast kita tentang tema pengalaman adalah guru terbaik, yang memang betul pengalaman itu mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki diri, mengajarkan kita untuk selalu berbenah diri dari hari kemarin ke hari ini, lalu ke esok hari. Setiap harinya harus menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi.
Nah, gimana caranya untuk kita bisa memperbaiki dari itu? Kita belajar dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua, baik aku juga maupun ini Teteh juga gitu ya, jangan pernah yang namanya kita menganggap segala sesuatu itu tidak bernilai. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita alami itu memiliki sebuah nilai yang bisa kita ambil di dalamnya itu, baik itu nilai positif maupun nilai negatif, kita ambil keduanya, tapi tidak untuk dicontoh kedua-duanya ya Teh ya. Misalnya kalau ada nilai positifnya, maka ambillah nilai positif itu. Kalau ada nilai negatifnya, maka jadikanlah nilai negatif itu sebagai sebuah pembelajaran agar kita tidak mengulanginya lagi, seperti itu. Masya Allah. Iya, Tata terima kasih banyak sudah menemani saya di podcast Aku kali ini. juga makasih banyak di perdana ini, aku yang jadi tamu, Teteh. Mohon maaf, ini hostnya masih belajar. Aku juga dan masih ini, belajar. Dan ini Teh untuk teman-teman atau sahabat UMP yang ini nih, yang mau tetap tahu nih video-video terupdate kita, gimana caranya Teh? Jadi untuk teman-teman atau sahabat UMP yang mau dapat notifikasi terbaru dari video-video inspiratif di Al-Quran Braille Official, jangan lupa untuk like video ini dan like video yang lainnya gitu ya. Terus share, komen juga, boleh di subscribe gratis loh. Jangan lupa untuk bunyikan tombol notifikasinya atau tombol neng-neng ya Teh ya. Iya, tombol neng-neng gitu. Jadi kalau misalnya sahabat UMV yang penasaran, selain ada YouTube, ada apa lagi yang bisa sahabat UMV kunjungi, itu ada Instagram Umi Maktum Voice di @Umi_Maktum_Voice dan Facebook. Nah, Facebook ini ada di umv.org.id dan ada juga websitenya di www.umv.org.id. Nah, ada TikToknya nggak Teh? Wah, TikTok ada nih. Kebetulan karena zaman sekarang zaman TikTok, apa ya? Zaman TikTok, terus zaman milenial disebutnya, zaman milenial, anak-anak muda beralih gitu kan. Semakin canggihnya media, kita juga ada TikToknya. Ada Teh. Ada TikToknya di @Umi_Maktum_Voice seperti itu. Teh Ayani, terima kasih banyak sudah sama-sama, menemani saya di podcast kali ini. Mungkin podcast kita cukup sekian dulu ya Teh. Iya, alhamdulillah ya, insya Allah inspiratif besok, ya. Ada lagi ya pastinya. Pastinya ada lagi. Yang lebih menarik lagi. Nah, lebih menarik lagi, lebih inspiratif lagi ya, dan lebih, hostnya lebih santai lagi. Nah, ini juga santai ya Teh. Iya. Terima kasih banyak ya Teh. Sama-sama Teteh. Kita akhiri ya Teh podcast kali ini. Saya Wiwin Widaningsih. Saya Ayani. Kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.